Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa selalu berpikir positif dan selalu menjadi orang yang lebih baik. Update terbaru dari kasus uang donasi Agus hari ini adalah karena merasa terancam, harga diri dan nama baiknya sudah diinjak-injak dan selalu dibawa-bawa dalam kasus donasi Agus ini. Akhirnya lewat kuasa hukumnya, diam-diam Bang Densu melaporkan Farhad Abbas ke polisi. Dikira Bang Densu nggak berani kali ya. Mentang-mentang selama ini Bang Densu menahan diri untuk tidak melaporkan, CPA malah semena-mena dan selalu membawa nama serta memojokkan dirinya. Bagaimana berita selengkapnya? Ayo kita simak sama-sama. Kepada wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Pertanggal berapa? Ya, 2 minggu yang lalu lah. Kalau kan diam-diam sudah, aja laporan ya. Sudah lama ternyata guys. Teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan, panjang-panjang lah isinya. Ada 13 pertanyaan. Melaporkan siapa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. PA, CPA. Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah kan. Dari tahun ini. Tapi laporannya itu tentang apa? Kan ada dulu jelas itu. Pasalnya, pasal yang terkait apa? Langsung diperiksa dan langsung diselidiki guys. Luar biasa kalau Bang Densu melaporkan ya. Beda dengan si PA. Kebanyakan melapor tapi tidak diusut-usut. Ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia, kita lapor. Pasal ini. Ya. Untuk penjelasannya. Nanti untuk lebih jelasnya, Udah tahu lah, lihat aja. Pak Anwar sedikit tambahan. Mungkin lebih jelasnya nanti Langsung ada 2 ya kuasa hukum dari Bang Densu ini. Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilakukan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti Iya. kalau Pak Eva sudah diperiksa. Dirahasiakan dulu. Ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Yang pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap saudara Eva. Bang Densu, kenapa akhirnya memilih balik Bang? Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta. Oh, jadi ini adalah inisiatif dari kuasa hukum Bang Densu untuk melaporkan si PA, guys. Surat kuasa. Jadi begini, ya silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah gitu. Diucek-ucek. Ya, kita bukan kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita
jalankan ini dan sekarang diperiksa. Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya, sama-sama diperiksa. Langsung diperiksa guys. Iya, Intinya sudah diserahkan ke penyidik. Kasih itu ke penyidik semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai. Artinya kita ya. Pengancamannya secara langsung, Mas. Pengancamannya secara langsung seperti apa? Ya, nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik nanti. Ya. Tapi sebagai korban yang melapor, apa yang Ya itu tadi saya sudah sampaikan. pengancamannya? Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan ada harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap keamanannya, terhadap properti, dan ini harkat martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan. Langsung atau melalui video atau seperti apa, Bang Densu? Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, silakan aja. Nanti Tanyakan. kelihatan lah semua. Terlapor juga akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja, Bang? Ada satu flash disk. Satu plastik. Bang Desu, apakah ada etikat baik untuk berdamai, Bang? Iya. Ada etikat baik untuk berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena Langsung diproses. Yang dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas secara pribadi? Tentu. Ya, pasti ganggu. Ya, harusnya nggak kemari ya. Karena Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Belum dijawab nih, untuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Untuk Bang agenda Densu ini kan selanjutnya. masalah pribadi sebenarnya orang per orang gitu, tapi itu diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu? Maksudnya, lu urusannya sama gue kenapa jadi Udah lah, kemana-mana? itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Sudah muak, Maksudnya ya. udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuman ya gimana? Kita harus antisipasi juga sih. Jadi gini, secara hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya dengan laporan kita Nanti kita diterima. lihat lah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Iya. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor. Iya. Akan kita infokan. Iya. Di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Beda sama pihak sebelah ya. Baru melapor langsung aja memberitahukan ke media. Kalau Bang Densu diam-diam ternyata sudah lama melaporkan, guys. Iya. Kode Densu, tapi seandainya FA itu cabut laporan, Kode Densu juga mau cabut laporan. Iya. Saya nggak bisa bicara itu karena Oh. itu udah masuk ranah hukum. Tidak bisa cabut laporan. Nggak bisa damai lagi nih. Jangan sampai damai, Bang Densu.
Biar polisi yang nanti berbicara, karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada etikat untuk berdamai ya bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Lah, rasakan kau PA. Siap-siap pakai baju oranye. Kayak di podcast Deddy Komputer bilang kalau polisi bilang kalau Eva itu seperti diminta untuk mundur karena menangani. Saya waktu itu saya pernah ngomong, iya saya bilang, udah kejauhan lu bawa masalah ini, itu udah cukup. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana, ya kan? Sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Iya. Ya, dari Betul. kasus yang kecil ini menjadi beranak ini. Beranak. Ya, ini menjadi persoalan. Saya mau menekankan sedikit juga ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Bukan. Malah kuasa hukumnya guys yang geram, yang kesel. Bang, soal polling itu Agus gimana bang? Oh iya, masalah Nah, itu lain lagi ya, udah ya. Nanti dulu Saya yang ngomong nih, udah. Bang, terakhirnya ya. Silakan Pak. Pesan-pesan buat Farhad bang. Silakan. Ya guys, bagaimana menurut Anda semuanya? Setelah akhirnya Bang Denso mau tidak mau karena merasa terancam dan nama baiknya sudah dicemarkan, melaporkan si PA ini ke polisi, dan kayaknya ini tidak ada lagi untuk jalan damai buat si PA. Dan kayaknya juga ini pasti bakal tambah seru dan rame nih guys. Dan bau-baunya bakal merasakan memakai baju oranye nih CPA. Bagaimana guys? Setuju nggak kalau CPA ini secepatnya memakai baju oranye? Kalau nanti benar-benar terjadi si PA ini pakai baju oranye guys, saya yakin para netizen dan juga yang sudah tertindas merasa terjolimi oleh kelakuan dari CPA ini, pasti merasa sangat senang, ya kan guys? Oke guys, cukup sampai di sini dulu video update terbaru dari kasus uang dinasti Agus ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.